Dalam perjalanan penuh liku-liku menuju singgasana kekuasaan Majapahit, Raden Wijaya harus menaklukkan dua pertempuran epik. Dengan bantuan strategi cerdik dari Arya Wiraraja dan kesetiaan luar biasa para panglima perangnya, Raden Wijaya mampu meraih kemenangan yang mengesankan. Dalam perang melawan Jayakatwang, dia tidak hanya berhasil menghancurkan pasukan musuh yang dahsyat, tetapi juga menggagalkan ancaman pasukan Mongol yang mendominasi kekuatan besar. Dalam refleksi sejarahnya, Ribut Darmo Sutopo dalam artikel Sejarah Perkembangan Majapahit, yang terdapat dalam buku berjudul 700 Tahun Majapahit, Suatu Bunga Rampai, mengungkapkan perjuangan luar biasa Raden Wijaya. Merangkak dari posisi nol, Raden Wijaya, sebagai anak Dyah Lembutal, harus melewati berbagai rintangan sebelum akhirnya menjadi pemimpin utama di Majapahit. Awalnya, Raden Wijaya mengabdi kepada Raja Kertanegara, meskipun posisinya tidak langsung menguntungkan, mengingat latar belakang silsilahnya yang berasal dari keturunan Ken Arok, pendiri Singasari. Ibunya, Dyah Lembutal, adalah putri Mahisa Campaka atau Narasingharmurti, keturunan langsung Mahisa Wongteleng yang merupakan anak Ken Arok dan Ken Dedes. Ketika Jayakatwang menyerang Singasari, Raden Wijaya dipercayakan oleh Raja Kertanegara untuk menghadapi pasukan musuh. Dengan dukungan para panglima perang berpengalaman, Raden Wijaya berhasil menggagalkan serangan dari utara. Namun, serangan mendadak dari selatan yang jauh lebih kuat menyebabkan kematian Raja Kertanegara di istananya. Dalam kekacauan tersebut, putri-putri Raja Kertanegara ditawan oleh Jayakatwang, yang seharusnya menjadi calon istri Raden Wijaya. Namun, dengan ketabahan dan keberanian, Raden Wijaya berhasil merebut putri tertua, Dyah Dewi Tribuwana Parameswari. Pengorbanan ini tidak datang tanpa tantangan, karena pasukan Raden Wijaya harus melarikan diri ke Madura untuk melindungi diri dari serangan pasukan kerajaan Kadiri. Di Madura, bersama Arya Wiraraja, Raden Wijaya mengembangkan rencana untuk merebut kembali kekuasaan. Dia diarahkan untuk menghamba Jayakatwang, dan setelah penghambaan diterima, Raden Wijaya berhasil membujuk untuk membuka hutan Tarik sebagai kota baru. Dari sinilah, strategi melawan Jayakatwang dan pasukan Mongol mulai disusun. Kota baru ini menjadi pangkalan operasi untuk menghancurkan Jayakatwang, sebelum akhirnya pasukan Raden Wijaya membalikkan serangan dan menghancurkan pasukan Mongol. Kemenangan gemilang ini menandai awal dari kejayaan Majapahit di bawah kepemimpinan Raden Wijaya, yang dengan kecerdikan dan keberanian, berhasil mendirikan dan mengangkat tinggi nama Majapahit dalam sejarah Nusantara. Setelah naik tahta sebagai Raja Majapahit, Raden Wijaya memainkan peran penting dalam sejarah kerajaan yang megah ini. Catatan sejarah dalam kitab Nagara Kertagama, Prasasti Kudadu, dan Prasasti Sukamerta mengungkap bahwa Raden Wijaya tak hanya memiliki keterampilan militer yang luar biasa, tetapi juga kehidupan pribadi yang penuh warna. Menurut kitab Nagara Kertagama, Raden Wijaya mengukuhkan posisinya dengan menikahi 4 putri Raja Kertanegara secara bersamaan, Dyah Dewi Tribuwana Parameswari, Dyah Dewi Narendra Duhita Mahadewi, Dyah Dewi Prajna Paramita Jayendra Dewi, dan Dyah Dewi Gayatri Rajapatni menjadi bagian penting dalam kehidupan Raja Majapahit ini. Namun, kebingungan muncul ketika kitab Pararaton dan kitab Nagara Kertagama menyajikan versi yang berbeda tentang asal-usul Jayanegara, putra pertama Raden Wijaya. Apakah Jayanegara berasal dari pernikahan dengan Indreswari atau dengan Dara Petak, putri Melayu yang dibawa oleh Mahisa Anabrang dalam ekspedisi Pamalayu? Ini menjadi misteri menarik yang memberikan warna pada kisah keluarga kerajaan Majapahit. Kisah Dara Petak, putri Melayu yang menjadi bagian diplomasi Raja Kertanegara, memberikan nuansa petualangan dan hubungan antar kerajaan yang menarik. Hal ini memperlihatkan bahwa politik dan cinta tak terelakkan saling terkait dalam kehidupan Raden Wijaya. Keempat putri Raja Kertanegara memiliki peran unik dalam kehidupan Raden Wijaya. Tribuwana Parameswari dengan keunggulannya dalam permainan kata, Narendra Duhita Mahadewi sebagai landasan percintaan, Prajna Paramita Jayendra Dewi dengan kesetiaan dan perilaku luhur, serta Gayatri Rajapatni yang disebut memiliki kecantikan luar biasa. Semuanya memberikan warna berbeda dalam kehidupan Raja Majapahit. Namun, kebahagiaan tak berlangsung selamanya. Setelah 16 tahun memerintah, Raden Wijaya mangkat pada tahun 1267 Saka atau 1305 Masehi, menurut kitab Pararaton. Namun, kitab Nagara Kertagama menunjukkan tahun 1231 Saka atau 1309 Masehi sebagai tahun wafatnya.
perpindahan kekuasaan kemudian terjadi ke tangan Jayanegara, putra Raden Wijaya, yang malangnya harus menghadapi pemberontakan dan kontroversi selama pemerintahannya. Jayanegara, penguasa yang kontroversial, memimpin Majapahit dengan penuh intrik politik dan tindakan asusila yang membuatnya tidak disukai banyak orang. Kebencian terbesar terhadapnya datang dari upayanya menguasai putri-putri cantik di lingkungan kerajaan, melarang para jejaka mendekati Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa. Jayanegara memicu kemarahan dan akhirnya tewas di tangan seorang abdi dalam bernama Tanca. Sebuah tragedi kuno yang melibatkan cinta, kekuasaan, dan pengkhianatan. Kisah Majapahit menyajikan episode dramatis dari sejarah Nusantara yang layak dieksplorasi dan diceritakan secara mendalam. Dalam kisah gemerlap Kerajaan Majapahit, nama Raden Wijaya memancarkan kejayaan dan keunikan. Menurut Pustaka Rajia Ibumi Nusantara, 1989, nama asli Raden Wijaya adalah Sang Nararya Sanggrama Wijaya. Ayahnya, Pangeran Rakyat Jayadharma, berasal dari Kerajaan Sunda Galuh, sementara ibunya, Diah Lembutal, adalah cucu dari Ken Arok, pendiri Kerajaan Singasari. Ini seperti menyatukan dua dunia, darah bangsawan Sunda dan Jawa mengalir dalam tubuh Raden Wijaya. Meski memiliki peluang untuk mewarisi tahta Kerajaan Sunda Galuh, Raden Wijaya membuat keputusan berani dengan mengabdi kepada tempat asal ibunya, Kerajaan Singasari yang saat itu diperintah oleh Raja Kertanegara. Keputusan ini mengukir jejak sejarah yang menarik dan memikat. Kisah asmara Raden Wijaya menjadi pusat perhatian, terutama dalam catatan Negara Kertagama dan Pararaton, yang menyajikan versi berbeda. Menurut Negara Kertagama, Raden Wijaya menikahi 4 putri Kertanegara, dengan Tribuaneswari menjadi permaisuri, sementara yang lain menjadi istri selir. Namun, dalam Pararaton, disebutkan bahwa Raden Wijaya hanya mengawini 2 putri Kertanegara. Tidak hanya itu, Raden Wijaya juga menjalin ikatan pernikahan dengan Dara Petak, seorang putri dari Kerajaan Darmasraya di Sumatera. Kisah cinta ini memperoleh warna baru ketika Dara Petak dibawa dari ekspedisi Pamalayu oleh Kerajaan Singasari di Tanah Melayu antara tahun 1275 hingga 1286 Masehi. Dalam perjalanannya, Raden Wijaya menciptakan narasi yang mengandung misteri dan keindahan, tidak hanya menjadi pemimpin yang membanggakan, tetapi juga seorang lelaki dengan cerita asmara yang mencengangkan. Sebagai bagian dari mahakarya sejarah Nusantara, Raden Wijaya menggambarkan perjalanan penuh liku dan nuansa dari seorang pangeran dengan darah bangsawan yang menakjubkan. Kisah gemilang dan penuh intrik dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit, membawa kita pada tahun 1292 Masehi, di mana gemuruh pemberontakan melawan Kerajaan Singasari menciptakan babak baru dalam sejarah Nusantara. Bupati Gelanggelang, Jayakatwang, menjadi sosok utama dalam pemberontakan ini. Pararaton mencatat bahwa Jayakatwang menggunakan taktik cerdik dengan mengirim pasukan bernama Jaran Guyang sebagai pengalihan untuk menyerang Singasari dari utara. Raja Kertanegara, mendengar ancaman ini, segera menugaskan menantunya, Raden Wijaya, untuk memimpin pasukan Singasari dan menahan serangan tersebut. Raden Wijaya memainkan peran kunci dalam menghadapi pasukan Jaran Guyang. Meski berhasil mengalahkannya, ternyata itu hanya tipuan belaka. Pasukan Jayakatwang yang jauh lebih besar dengan cepat mengambil kesempatan untuk menyerang Singasari yang kini lebih rentan. Insiden tragis terjadi, Istana Singasari jatuh, dan Raja Kertanegara tewas. Ketika sebagian besar pasukan Singasari mengalami dislokasi setelah kematian Kertanegara, Raden Wijaya dan pengikut setianya menghadapi situasi yang sulit. Dalam pelarian di hutan rimba sekitar Sungai Brantas, mereka mengumpulkan keberanian untuk mengubah takdir. Inajati Adrisianti dalam karyanya, Majapahit, Batas Kota dan Jejak Kejayaan di Luar Kota, 2012, mengungkapkan bahwa Raden Wijaya tidak menyerah pada keadaan. Dia membuka hutan di sekitar Sungai Brantas, dan dari sinilah muncul desa yang berkembang menjadi kerajaan megah bernama Majapahit. Asal nama Majapahit pun tak terlepas dari kehidupan mereka di hutan. Di antara pepohonan dan sungai yang memeluk keberanian mereka, tumbuh buah bernama Maja. Buah yang pahit itu menjadi saksi bisu dari ketahanan dan semangat Raden Wijaya serta pengikutnya dalam menghadapi rintangan. Dengan bantuan panglima-panglima setia seperti Arya Wiraraja, Nambi, Kebo, Mahisa, Anabrang, Lembu Sora, dan lainnya, Raden Wijaya tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga menggalang persekutuan dengan pasukan utusan dari Kekaisaran Mongol,
Kubilai Han, penguasa Kekaisaran Mongol saat itu, mengirimkan pasukannya ke Jawa untuk menghadapi Jaya Katuang yang telah merebut Singasari. Kisah penuh petualangan, pengorbanan, dan kemenangan ini memberikan warna unik pada perjalanan Raden Wijaya. Dari hutan rimba yang dulu menjadi tempat persembunyian, mereka bangkit dan membentuk kerajaan besar yang akan menorehkan namanya dalam lembaran sejarah yang abadi, Majapahit, lambang keberanian dan kejayaan.